Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu series yang lagi viral banget nih. Series ini berjudul Squid Game Season 2. Ceritanya adalah melanjutkan kisah Seong Gi-hun 3 tahun setelah kemenangannya dalam permainan mematikan Squid Game. Meskipun awalnya berencana pergi ke Amerika Serikat, Gi-hun memutuskan kembali ke arena permainan dengan tujuan membimbing para peserta baru dan memimpin pemberontakan melawan para penyelenggara. Lantas, bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama memperlihatkan Seong Gi-hun yang sedang berada di bandara yang sedang akan menuju ke Seoul. Namun sebelum itu frontman menelpon dirinya seperti memberikan sebuah ancaman untuk segera mengurungkan niatnya. Kemudian setelah sampai di Seoul, Gi-hun membeli sebuah cutter untuk mengambil chip yang berada di belakang telinganya. Nampaknya ia masih menjadi pantauan dari permainan sebelumnya, sehingga ia mengeluarkan chip yang merupakan GPS dari telinganya. Kemudian, scene berpindah, scene memperlihatkan Junho yang akhirnya siuman dari komanya. Ternyata dirinya selamat dari peristiwa sebelumnya. Kemudian, scene berlanjut. Saat ini memperlihatkan Junho yang ternyata menjadi seorang polisi lalu lintas yang sedang menilang jamet yang tidak menggunakan helm. Setelah itu, Junho didatangi oleh atasannya dan menyuruhnya untuk pindah kembali ke divisi kejahatan. Sang atasan menyayangkannya semua keterangan dari Junho yang menjelaskan bahwa ada sebuah game yang merenggut nyawa orang-orang. Namun hak tersebut tidak bisa dilanjutkan karena Junho tidak memiliki bukti, dikarenakan ponsel miliknya jatuh ke laut. Saat itu, Junho teringat kembali ketika dirinya ditembak oleh In-ho. Scene berpindah, Junho yang sedang berada di sebuah tempat yang penuh dengan CCTV di kamarnya. Karena dirinya merasa saat ini seperti seorang buronan, namun tak lama dari itu dirinya didatangi oleh frontman yang sambil membawa kepala rekannya. Dan ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Setelah bangun, ternyata dirinya memang dibangunkan oleh rekannya. Ternyata Gi-hun mulai bergerak untuk mencari orang-orang yang berada di Squid Game. Sambil mendengarkan hasil laporan, dirinya memberikan uang yang sangat banyak dan meminta untuk segera menemukan dan menghentikan pergerakan dari Squid Game. 받은 게 3년 전 이 무렵이었습니다. 지금 기회를 놓치면 내가 이번엔 꼭 찾을게. Setelah bertemu dengan Gin-ho, Woo Seok yang sudah mendapatkan uang dari Gin-ho langsung menyuruh anak buahnya untuk menemukan komplotan Squid Game ataupun menghentikan perekrutan dari mereka. 일거리까지 준 덕분에 찾기만 하면 성공 보수로 조금 반 준다. 오케이? Keesokan harinya terlihat Junho yang mendatangi sebuah pelabuhan. Ternyata dirinya terus mencoba untuk menemukan pulau misterius atau tempat Squid Game dilangsungkan. Terlihat dari peta yang dibawanya, ternyata dirinya sudah melalui beberapa pulau untuk disinggahi. Di tempat lain, Woo Seok mengumpulkan beberapa orang yang cukup banyak dan membuat strategi untuk menemukan The Salesman. Kemudian dirinya memberikan sebuah informasi bahwa tim yang menemukan The Salesman akan diberikan hadiah 500 juta won. 일당이 나갑니다. Woo Seok pun di sini terus melaporkan seluruh pergerakannya kepada Gi-hun. Hari demi hari mereka terus mencari The Salesman di seluruh tempat umum di Seoul. Begitupun dengan Junho yang mencari pulau misterius. Berbagai pulau terus dicari olehnya. Scene berlanjut, Gi-hun dan Junho mendapatkan sebuah rintangan. Tim Gin-ho yang mulai kebosanan untuk mencari The Salesman, begitupun Junho yang harus melewati cuaca yang buruk dan badai di lautan lepas. 배 안 되지
같이 오징어나 잡자. Setelah beberapa saat, Woo Seok dan bos yang sedang menikmati roti menjelaskan bahwa Gi-hun sepertinya benar untuk mencari seseorang karena dirinya rela mengeluarkan uang miliaran won. Ketika mereka berbincang, ternyata di seberang mereka berdua melihat The Salesman sedang mencoba untuk merekrut. Kemudian bos langsung melaporkan hal tersebut kepada Gi-hun. Bergegas, Gi-hun langsung pergi ke stasiun. Di sini terlihat sudah 2 peserta yang mendapatkan kartu Squid Game. Setelah itu, terlihat The Salesman yang membeli sebuah roti yang sangat banyak dan kartu undian. Di sini Woo Seok dan bos terus mengikutinya sambil melaporkan kepada Gi-hun. Scene berlanjut, scene memperlihatkan The Salesman yang bertemu dengan seorang asing yang lalu dirinya memberikan 2 pilihan, roti atau kupon undian. Beberapa memilih kupon undian dan semuanya terlihat tidak mendapatkan hadiah tersebut. Dari kejauhan, bos dan Woo Seok terus mengamati pergerakannya. 야, 왜 우린 안 주냐? Tiba-tiba The Salesman membuang seluruh rotinya ke tanah dan menginjak-injak rotinya ke tanah. Ia berkata bahwa kalian semua sudah membuang kesempatan dan kalian semua adalah orang-orang yang terbuang. Di sisi lain, Gi-hun mendapatkan sebuah masalah karena mobil yang dikendarainya terlalu cepat. Ternyata petugas tersebut ialah Junho, sedangkan bos dan Woo Seok sempat kehilangan The Salesman karena pergi menggunakan taksi. Telepon tersebut membuat Gi-hun langsung menancap gas mobilnya karena berusaha untuk mengejar The Salesman. Sedangkan Junho terkaget ketika melihat hasil tilangnya karena itu adalah Song Gi-hun. 예. 아무 말도 안 하고 차 안에 휴대폰이랑 태블릿이 엄청 여러 개. Scene kembali, bos dan Woo Seok berhasil menemukan The Salesman. Sayangnya mereka berdua sangat mudah dikalahkan oleh The Salesman. 저 Kembali Junho yang berhasil menemukan identitas Gi-hun. Gi-hun sudah sampai di TKP dan mulai merasakan ada yang tidak beres karena ponsel bos telah mati. Hal tersebut bertambah karena Gi-hun melihat bercak darah di tempat tersebut. Ternyata The Salesman memantaunya dari atas dan berhasil memastikan bahwa Gi-hun sedang mengikutinya. Scene berpindah, The Salesman memberikan sebuah game batu gunting kertas kepada bos dan Woo Seok dan memberitahu kita akan memainkan Russian Roulette, yang dimana sebuah pistol akan diputar yang terdapat 1 peluru di dalamnya. 그리고 지는 분 머리에다가 방아쇠를 당길. 그럼 제가 신호를 드리겠습니다. 거기에 맞춰서 Pertama, Woo Seok yang ditembak oleh The Salesman yang ternyata masih selamat. Begitupun yang kedua, bos berhasil selamat. Karena mereka berdua terus selamat, The Salesman menambahkan kembali peluru ke dalam pistolnya. Namun, bos yang saat itu memiliki peluang besar untuk menang, malah lebih memilih mengalah permainan tersebut. Dan pistol pun ditembakkan kepada bos tersebut yang mengalah kepada bawahannya. Alhasil, bos tewas seketika. Woo Seok kemudian diajak untuk berbincang dengan The Salesman. Di sisi lain, Junho berhasil menemukan tempat yang dilakukan briefing untuk mencari The Salesman. Ternyata ada salah satu orang yang masuk ke dalam aula tersebut, membuat Junho untuk segera bersembunyi. Perbincangan tersebut terdengar oleh Junho, termasuk menemukan berkas Gi-hun yang memiliki motel pink. Di sisi lain, Gi-hun sudah sampai ke hotel tersebut.
Dan di kamarnya sudah ada The Salesman sambil mengatakan seharusnya kau sudah berangkat ke luar negeri. Terjadi perbincangan di antara mereka berdua. Gi-hun menyampaikan keresahannya terhadap Squid Game. Tiba-tiba The Salesman bercerita bahwa dirinya dahulu masuk ke dalam permainan tersebut sampai bisa di posisi sekarang. Dirinya terus bercerita kisah terdahulunya. Bahkan ada satu yang tidak terduga karena dirinya sempat menghabisi ayahnya yang ikut dalam permainan tersebut. Sampai saat ini The Salesman menjadi seorang eksekutor pula. Namun ketika menarik pelatuknya ternyata pistol itu kosong. The Salesman langsung memberikan sebuah tawaran untuk bermain Russian Roulette dengan Gi-hun. Mereka berdua akan memainkan permainan tersebut, namun hanya sekali diputar saja. 무슨 특별한 사람 이해할 수도 없어. 통은 이렇게 한 발을 넣고 판창을 Pertama, Gi-hun yang menarik pelatuknya yang ternyata selamat. Kedua, The Salesman. Ia selamat. Mereka terus bergantian. Ketika giliran Gi-hun, The Salesman mencoba membaca pikiran Gi-hun yang sempat ingin menembakkan pistolnya kepada The Salesman. 생각이 우리고 뭐고 방아쇠를 한 번 아니면 두 번 너도 다른 놈들이랑 똑같아. Di sini Gi-hun berhasil dan mengembalikan perkataan tersebut kepada The Salesman. Seketika sambil tersenyum pistol itu pun ditembakkan dan The Salesman pun tewas. Kemudian scene berlanjut di Motel Pink. Junho mendengar sebuah letupan senjata dan langsung bergegas masuk ke dalam. Sedangkan Gi-hun teringat perkataan The Salesman bahwa jika ingin bertemu dengan orang yang dicari olehnya, kuncinya ada di sakunya. Sedangkan Junho berhasil menemukan Woo Seuk dan langsung mengatakan 4-1-0. Untungnya Woo Seuk datang menolong dan langsung memperkenalkan bahwa dirinya adalah anak buah dari bos atau Pak Kim. Di sini Gi-hun mendapatkan kartu yang menjadi kunci yang menunjukkan sebuah tempat. 김 대표님하고 같이 이렇게 그런 분은 진짜 처음이라고 개새끼야! 제가 그걸 왜 안 빼가지고 바보같이. Scene berganti, seorang wanita yang sedang diusir dari sebuah tempat parkir oleh seorang satpam. 내일 아침 일찍 출근이라서요. 내일은 옮길게요. 오늘이 마지막. Selanjutnya, Gi-hun mencoba untuk berbincang dengan Junho. Junho berhasil menjelaskan bahwa dirinya yang sempat menolong Gi-hun di permainan sebelumnya. Kemudian Gi-hun bercerita tujuannya untuk melakukan pemberontakan dan menghentikan permainan. Setelah mendengar hal tersebut, Junho mengatakan akan ikut membantu Gi-hun. Woo Seuk terus bergumam agar tidak bekerja sama dengan polisi. Setelah itu dirinya terdiam. 당신은 잊을 수 있어. 다시 한 번만 생각해 보시면 안 돼요? 에? 내가 합의 볼 돈이 어디 있어? Ketika Gi-hun memperlihatkan uang hadiahnya, Gi-hun pun mengatakan bahwa akan menggunakan uangnya untuk melawan mereka semua. Namun Junho dan Woo Seuk mengatakan bahwa akan melakukannya tanpa imbalan. Tidak hanya itu, Gi-hun memperlihatkan sebuah ruangan yang berisi gudang senjata, termasuk sebuah ruang latihan. Di sini memperlihatkan bagaimana Gi-hun sudah mempersiapkan semuanya dan meminta kepada Woo Seuk untuk merekrut orang yang ingin masuk ke dalam gerakannya. Di tempat lain, di sebuah tempat wahana, terlihat seorang anak kecil yang sedang memberikan sebuah gambar kepada salah satu badut di sana. 여기야, 여기야. 아, 쟤는 언제 병원에서 나왔어? 얘가 어디 아파요? Sedangkan Gi-hun mencoba untuk keluar dari rekannya terdahulu. Gi-hun seperti memberikan sebuah wasiat kepada salah satu pria. Jika dirinya tiba-tiba menghilang, maka hubungi saja keluarga Sae Byo. 어떻게든 내가 한번 해보았습니다. 뭡니까? 지금 알겠습니다. Tak lama kemudian wanita yang sebelumnya ternyata sedang mencari salah satu keluarga sambil memberikan uang yang sangat banyak. Namanya ialah No Ewol. Dirinya adalah seorang mamah muda.
오늘 대학가면 내가 진즉에 더 열심히 했다니까. 그러니까요. 아니 그게. Di malam hari, Noeul terlihat sedang memandangi foto keluarga sambil meminum obat penenang. Tak lama kemudian dirinya didatangi seorang pria misterius sambil memberikan kartu Squid Game. Di sisi lain, Junho bertemu dengan ibunya. Sang ibu bercerita bahwa Inho sempat memberikan ginjalnya kepada Junho. Akan tetapi, untuk menenangkan ibunya, dirinya mengatakan bahwa itu sudah menjadi pilihan Inho. 나한테 신장만 안 줬어도. 그런 말 좀 그만하세요. 형이 그 꼴이 된 건 제 탓도 어머니 탓도 아니고. Di sisi lain, Noeul diketahui adalah boneka kelinci sebelumnya dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. 너씨 이걸 쓰고 어떻게 붙었지? 안에 있는 어른들에 대한 배려가 전혀. 에? 그냥 가면 너무 섭섭하잖아. 진짜 갈 때까지 싸늘하시네, 팀장님. Salah satu pelukis di wahana itu kaget karena melihat anaknya dilarikan ke rumah sakit. Noeul ingat bahwa balita tersebut ialah anak yang memberikan gambar kepadanya. Sedangkan di sisi lain di motel, Gi-hun terlihat ia sedang memasang sesuatu. Ia sedang memasang gigi palsu yang di dalamnya terdapat sebuah chip yang ditanamkan GPS agar Gi-hun mudah terlacak nantinya. Kembali ke Noeul yang mencoba untuk pergi ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi si anak kecil yang ternyata mengidap penyakit kanker. Dengan penuh perhatian memegangnya. Tak lama kemudian sang ayah memandangi topinya. Di Motel Pink, Woo Se-wook mendapatkan beberapa mantan korps marinir yang sedang berlatih di Motel Pink. Mereka dipimpin oleh seorang pria bernama Kim. Gi-hun mengatakan bahwa ketika operasi berjalan, tim pukul yang dipimpin oleh Kim jangan dulu bergerak sebelum ada aba-aba darinya. Setelah itu Gi-hun mencoba untuk menelpon anaknya dan hanya terdiam sambil menangis ketika mendengar suara anaknya. Kemudian, scene berpindah. Noeul menelpon kontak Squid Game dan bersedia untuk mengikuti meskipun dirinya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian, Gi-hun akan memulai operasinya. Junho memantau dari luar dan mengatakan bahwa beberapa pria bertopeng masuk ke dalam klub. Saat itu sedang Halloween dan orang-orang pun menggunakan topeng. Di sini, Woo Se-wook berhasil dilumpuhkan olehnya. Sedangkan Gi-hun dibawa oleh salah satu pria bertopeng menuju mobil limusin. 얘들아, 작전 개시한다. Junho memerintahkan tim Kim untuk segera bergerak. Di sini, frontman berbincang menggunakan telepon dan mengatakan seharusnya Gi-hun pergi saja ke luar negeri, sambil mengatakan apa yang diinginkan oleh Gi-hun. Dan Gi-hun langsung to the point agar permainan segera diberhentikan. Frontman langsung mengatakan bahwa orang-orang yang tersingkir hanyalah sampah saja. Junho dan tim Kim terus mengikutinya dari belakang. Namun, para pria bertopeng berhasil menghentikan tim Kim, termasuk mobil Junho pun berhasil dihentikan oleh mereka. Gi-hun langsung menembakkan pistolnya dan mengatakan untuk segera menghentikan mobilnya. Namun perkataan yang tak terduga pun muncul. Gi-hun meminta kepada frontman untuk memasukkan dirinya ke dalam permainan kembali. Frontman mengejek dirinya seperti The Matrix yang diberikan dua pil biru dan pil merah. Gi-hun bersikeras untuk tetap masuk ke dalam permainan tersebut. Kemudian gas pun diaktifkan dan Gi-hun akan masuk ke dalam game. Dan ternyata frontman ada di kursi depan. Akan tetapi Junho masih memegang GPS milik Gi-hun dan mengatakan akan menjalankan plan B.
Scene berlanjut terlihat Noeul yang sudah sampai di tempat pertemuan dan langsung mengganti pakaiannya. Menariknya di sini Noeul bukan masuk ke dalam permainan sebagai peserta, akan tetapi sebagai petugas Squid Game bertopeng dengan gambar segitiga. Bersambung.